Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing maupun di mana saja berada. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah di pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Caha Semaran SAG. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah pada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, ulat malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu.
Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dari derita kan maut serang, Yesus Tuhan, Ku datanglah, masuk ke dalam rumah senang, Yesus Ku datanglah. Dari gelora yang menerjang, masuk ke dalam damai tenang, dan wajah-Mu terus ku jelang, Yesus Ku datanglah. Jemaat kasih Tuhan, setelah kita mengaku akan segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita, dan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bukalah hati dan pikiran kami dan terangilah dengan Roh-Mu yang kudus,
agar kami mengerti akan kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca di saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan mendengar bersama bagian firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 35 berakhir ayatnya yang ke-38, dan pembacaan kita yang kedua, Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Pembacaan kita yang pertama, Injil Matius pasal 9 ayat 35 berakhir ayat yang ke-38 dengan perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pembacaan kita yang kedua, Injil Matius pasal 10 ayat 8 yang berkata demikian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di pagi hari. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya dari hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Ada sukacita untuk kita semua ketika kita ada di hari Minggu, hari Tuhan yang Allah berikan bagi kita semua. Walaupun dalam melewati berbagai persoalan hidup, baik pribadi, keluarga, bahkan persekutuan umat. Namun dengan sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaannya, kita ada dipelihara sampai dengan saat ini. Pembacaan kita di hari ini menarik untuk kita simak secara bersama-sama, karena dari Lembaga GPI Papua, Badan Pekerja Sinode Bidang Iman, Ajaran, dan Ibadah, memberikan tema gereja yang taat dan setia pada panggilan ilahi. Dan itu merupakan tema bulanan kita. Dan subtema untuk minggu ini yang kita masuki ini adalah kelebihanmu adalah kecukupan orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Badan Pekerja Sinode, bahkan gereja mengangkat tema seperti ini, berarti ada hal yang perlu diselesaikan, ada soal yang harus dijawab, ada pergumulan yang harus kita selesaikan di tengah-tengah kehidupan secara bersama-sama, baik secara hidup bergereja, tapi hidup bermasyarakat. Gereja terpanggil untuk melayani. Sebab itu dengan pergumulan sinode inilah
pembecahan ini diangkat dalam menjawab catatan-catatan pergumulan-pergumulan umat yang kita hadapi di saat ini. Pembacaan kita yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Khususnya ayat 35 yang menggambarkan tentang perjalanan Yesus ketika ia berkeliling ke kota-kota, bahkan ke desa-desa yang ada di Israel pada waktu itu, tepatnya yang ada di Yehuda pada saat itu. Artinya bahwa Yesus tidak hanya berjalan atau tidak mengunjungi kota-kota yang dianggap besar, banyak orang, tetapi juga kota-kota yang sangat terpencil pun Yesus mengunjungi. Yesus datang untuk semua mereka. Gambaran ini diangkat oleh Injil Matius bahwa bagaimana perjalanan Yesus untuk melihat. Yesus menjumpai semua orang tanpa melihat derajat, tanpa melihat status sosial, status ekonomi, status pendidikan, bahkan tanpa melihat luasnya wilayah atau daerah sebuah kota. Yesus tidak melihat siapa kaya, siapa yang miskin, sehingga Yesus berjalan dan mengunjungi kota-kota dan desa-desa. Artinya bahwa Yesus memberitakan Injil tanpa memandang, tanpa melihat kepada siapa ia harus memberitakan Injil itu. Catatan yang kedua dalam ayat 35 adalah ia mengajar di rumah-rumah ibadat yang pada saat itu mempunyai kebiasaan untuk beribadah pada hari Sabat. Dan ia ada di sana. Walaupun ia menyadari bahwa tempat-tempat ibadah dipenuhi dengan berbagai banyak ajaran yang formalistik, bahkan juga ada ritualistik yang dibawa. Tetapi Yesus tetap memanfaatkan keadaan seperti itu untuk bagaimana ia bisa mengajar di tempat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan di pada saat yang sama pula, setelah ia mengajar, ia juga menyembuhkan berbagai penyakit. Ia memberikan kelegaan. Ia memberikan kekuatan pada mereka yang lemah, yang sakit, yang memerlukan, yang merindukan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bagian ayatnya yang ke-36 dalam pembacaan kita yang tadi, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan terhadap mereka.
Ini menarik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus didasari dengan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesus tunjukkan. Bukan hanya karena masalah duniawi. Artinya bukan hanya karena masalah Yesus mengasihani orang yang buta, orang yang tuli, orang yang lumpuh. Tetapi juga ada hal masalah rohani yang harus Yesus sampaikan. Yaitu masalah kebodohan, kecerobohan, dan ketiadanya pengertian tentang iman itu sendiri. Yang pertama di sana adalah dikatakan dalam ayatnya yang ke-36, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, merasa lelah adalah suatu sikap atau rasa pribadi seseorang yang merasa itu letih dan lesuh. Merasa lelah berarti seseorang itu tidak merasa bersemangat lagi untuk berkarya atau bekerja. Dan yang kedua adalah mereka terlantar. Terantar artinya tidak terawat. Dalam kamus bahasa Indonesia katakan terlantar artinya tidak terurus, tidak terpelihara. Terlantar artinya terpisah seorang dari yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana seseorang yang lemah, bagaimana seseorang yang lelah, bisa menjalani hari-hari hidupnya tanpa diberikan gizi yang baik. Sebab itu Yesus merasa berbelas kasihan untuk ada di tengah-tengah kehidupan umat, untuk menolong dan menjamah. Yang kedua adalah mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Terlantar menggambarkan sifat-sifat ketika orang itu tidak terurus dengan baik. Sebab itu binatang yang mudah terjebak yaitu domba sangat bingung, sangat kehilangan harapan, terancam dalam bahaya, dan susah mencari jalan pulang. Itulah domba. Dan itulah yang dibutuhkan. Bagaimana harus mereka diantar, harus mereka dituntun, harus mereka dibawa kembali kepada jalan yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang berikut disampaikan adalah tentang tuaian
dan pekerja. Ayatnya yang ke-37 Yesus sampaikan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Artinya bahwa Yesus mau mendudukan persoalan tentang pelayanan itu sendiri. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu. Beberapa catatan-catatan penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika ia ada dalam masalah, tapi juga Tuhan Yesus memberikan catatan bagaimana murid-muridnya dapat melihat sebuah masalah dan jalan keluar ketika ia ada di tengah-tengah masalah. Mendudukan masalah, mendudukan persoalannya adalah tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Tetapi jalan keluarnya adalah Yesus memberikan, mintalah kepada yang punya tuaian. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pekerja-pekerja dalam tuaian, pekerja-pekerja di ladang Tuhan, kami semua adalah pekerja-pekerja, tetapi ladang itu milik Tuhan. Kalau kita mengutip dalam Yohanes 15 ayatnya yang pertama, Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah yang empunya kebun ini. Sebab itu, bagaimana Yesus memberikan catatan kepada murid-murid untuk meminta kepada yang punya pekerjaan, sehingga tuaian ini dapat diselesaikan, tuaian ini dapat dikerjakan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Catatan kita yang terakhir dalam pembacaan kita yang kedua, Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8. Tuhan memberikan penegasan. Ia telah mengerjakan bagiannya, mencukupkan para pekerja-pekerjanya, memberikan dengan cuma-cuma, dan ia memberikan suatu ketegasan. Dalam ayatnya yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saatnya para pekerja-pekerja harus berjuang dan melakukan yang terbaik, dengan selalu berpegang pada janji Tuhan bahwa Ia menyertai senantiasa dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari catatan-catatan ini yang menarik buat kita sebagai umat yang Tuhan pelihara, yang Tuhan jaga, yang Tuhan memberkati, yang Tuhan memberikan hidup ini dengan tanggung jawab yang ada di pundak kita masing-masing. Adalah
pelayanan yang harus kita kerjakan dengan baik. Pekerjaan yang harus kita selesaikan dari hari ke hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Keteladanan Yesus yang Yesus tunjukkan kepada kita semua. Bagaimana ia bisa melayani mereka yang ada di kota, mereka yang ada di kampung, mereka yang ada di desa, mereka dengan berbagai persoalan-persoalan apapun. Yesus tunjukkan itu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus kita teladani. Sebab itu sebagai pekerja di ladang Tuhan. Catatan pertama adalah mestinya kita tidak melayani dengan memilih-milih, memilah-milah siapa yang harus kita layani. Dengan tidak membedakan status sosial, dengan tidak membedakan tingkat pendidikan, dan tidak membedakan tempat ini kota, tempat ini desa, tempat ini kampung, tempat ini ada saudara saya, tempat ini ada keluarga saya, tempat ini. Tetapi Yesus menunjukkan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang diutus untuk melayani. Dari hari lepas hari. Masalah gereja dalam pengutusan sering kita temui, sering kita dapati bahwa dalam pelayanan, sadar maupun tidak sadar, kita ada juga dalam situasi yang demikian. Kepekaan kita terhadap umat yang kita layani sering menjadi hambar, sehingga kita melakukan pelayanan itu dengan hanya melihat keinginan kita sendiri, tanpa melihat apa yang Yesus inginkan, apa yang Allah inginkan dari diri kita sebagai seorang pelayan. Yang kedua, kerelaan, sesuai dengan tema kita, kerelaan dan kesetiaan dalam melakukan pelayanan sebagai hamba untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan. Sering kita abaikan itu. Sebab itu dalam catatan ini memberikan kembali semangat. Catatan kita yang indah di hari ini sebagai para pelayan untuk kita melakukan pelayanan itu dengan penuh kasih sayang, belas kasihan yang Allah tunjukkan. Sebab itu belas kasihan yang kita lakukan bukan hanya ada di dalam keluarga kita, tetapi belas kasihan harus ada di dalam tempat di mana kita diutus sebagai anak-anak Tuhan. Baik itu sebagai pegawai negeri sipil, baik itu sebagai pegawai swasta, baik itu sebagai orang-orang berwira swasta, baik itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan, para pendeta, penatua, para diaken, dan semua kita yang harus menunjukkan belas kasihan Tuhan, kepekaan kita dalam melayani. Dan kerelaan adalah bentuk sederhana daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Taat melakukan segala sesuatu dengan kerelaan, dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, bukan dengan terpaksa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab itu dalam penyerahan kita, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, dalam ketaatan yang sungguh itulah
Yesus mengajak kita sekalian untuk menyerahkan diri kepada pemilik pekerjaan ini. Untuk Allah yang senantiasa melengkapi kita. Allah yang senantiasa akan menjaga kita dan melengkapi kita di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi. Yesus telah mencukupkan segala kebutuhan kita. Ia melengkapi kita. Sebab itu ketergantungan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ini penting untuk kita pegang. Ketergantungan kita kepada pemilik tuayan, kepada pemilik kebun anggur ini adalah bentuk kesetiaan kita kepadanya. Kesetiaan artinya terus-menerus melakukan ketaatan yang sungguh. Kesetiaan artinya kita melakukan secara konstan dari hari ke hari. Konsisten dari hari ke hari, tidak tergantung siang atau malam. Tidak tergantung keadaan. Kesetiaan kita itulah yang kita tunjukkan. Mari kita masuk di hari-hari hidup kita, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tema yang diturunkan dari Badan Pekerja Sinode, ada soal yang harus kita jawab bersama-sama, yang harus kita jalani bersama-sama, yang harus kita gumuli cara bersama-sama, dan harus kita jawab bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kita cara bersama-sama. Pelayanan yang kita lakukan tidak melihat kota, desa, tidak melihat status sosial, tidak melihat. Tetapi ada di dalam hati kita adalah belas kasihan. Tidak memilih-milih siapa yang harus kita layani, tempat mana yang harus kita pergi. Itulah yang dimintakan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Belas kasihan kita tunjukkan di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kerja kita. Dari rumah tangga, dari tempat di mana kita keluar dari rumah, sampai di mana saja kita berada. Sehingga kehadiran kita itulah menjadi berkat bagi semua orang yang melihat kita, mendengar kita, yang ada bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, COVID-19 yang mengharuskan kita tinggal di rumah, kerja di rumah, bukan berarti bahwa kita juga taruh hati kita di rumah. Tapi bagaimana kepekaan kita, pelayanan kita selalu kita lakukan dari hari lepas hari. Tuhan menuntun kita, Tuhan menjamah kita, dan menguatkan kita di tengah-tengah pelayanan di mana saja kita berada. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan segala tempat, marilah kita mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan cara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tidak dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa yang
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ya Bapa di sorga, penyelamat kami. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang setia mengawal menjaga kami sampai di pagi hari yang indah dan berbahagia ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih hanya kepadamu ya Tuhan. Karena dalam pertolonganmu, dalam jamahanmu, dan dalam kasih sayangmu, dalam belas kasihanmu lah kami dijaga, kami dipelihara, kami dituntun sampai pada saat di mana kami ada di pagi ini. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, bukan karena gagahnya kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup ini dengan pergumulan-pergumulan pribadi, rumah tangga, bahkan persekutuan umat Tuhan di dunia dan di jemaat, di mana saja kita ada. Tetapi ketika kami hadir di hari ini, hanya tangan Tuhan yang teracung kuat, hanya kasih dan sayang Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu kami datang dan bersyukur hanya kepadamu, ya Bapa di sorga. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, bahkan kami yang ada di Papua ini, ia membuat kami harus bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba mohon kepadamu, jamalah seluruh kehidupan umat Tuhan. Jamalah kami semua dengan kasih dan anugerah Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Bapa di sorga. Ketika kami ada dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar kami tidak hilang harapan, kami tidak putus asa di tengah-tengah menghadapi kehidupan ini. Karena dengan pandemi ini Tuhan, banyak hal yang kami hadapi, banyak tantangan yang kami hadapi Tuhan. Baik hidup rumah tangga, keluarga, hidup pribadi kami, hidup persekutuan kami sebagai umat Tuhan, persekutuan kami sebagai bangsa dan negara.
Ya Tuhan Bapa dalam sorga, hamba memohon kepadamu, berikanlah kekuatan, berikanlah kami pengharapan ya Tuhan, agar kami tetap tegar berdiri, walaupun badai COVID-19 menghantam akan kehidupan umat Tuhan hari lepas hari. Pemerintah bangsa dan negara kami yang dalam menangani bencana COVID-19 ini, dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan di kampung-kampung yang sangat terpencil, yang sangat minim dengan fasilitas kesehatan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah dokter kami yang agung. Berkati para pemimpin kami, sehingga mereka mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menjawab seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia ini dengan baik. Khususnya kami yang ada di Papua Barat, Tuhan memberkati dengan begitu medan alam yang cukup berat. Tetapi pelayanan belas kasihan Tuhan harus ditunjukkan oleh para pekerja-pekerja yang Tuhan utus. Berkatilah para medis, jamalah mereka siang dan malam. Bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka, mereka tinggalkan rumah tangga. Bahkan ada pula yang karena pelayanan, nyawa mereka pun mereka serahkan sebagai suatu persembahan yang hidup bagi Tuhan. Berkati para medis dengan rumah tangga dan keluarga. Berikan semangat agar pelayanan, kesetiaan, kerelaan untuk mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, mereka lakukan dengan setia dari hari lepas hari. Gereja Protestan Indonesia di Papua bersama dengan seluruh gereja-gereja yang ada di tanah Papua, yang ada di Indonesia, yang ada di Asia, bahkan di dunia ini, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah gereja turut mewartakan Injil Tuhan, berperan menjawab pergumulan-pergumulan umat, memberitakan berita sukacita ini hari lepas hari. Para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan agar di tengah-tengah pelayanan yang kami kerjakan sebagai para pelayan-pelayan-Mu, kami tidak melayani menurut keinginan hati kami. Kami tidak melayani dengan melihat status sosial, status ekonomi mereka yang kami layani. Kami tidak melayani dengan melihat wilayah, kota, kampung, desa. Kami tidak melayani dengan melihat kedudukan yang ada pada kami, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan, kekuatan, kerelaan hati, dan ketaatan yang sungguh untuk melayani umat Tuhan, seperti yang Bapak ajarkan dan Bapak tunjukkan kepada kami, ya Yesus Kristus. Berikanlah kami para pelayan hati yang bijaksana. Berikanlah kami hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami tunjukkan itu dalam rumah tangga kami. Kami tunjukkan di tengah-tengah jemaat kami. Kami tunjukkan di tengah-tengah dunia di mana kami ada. Baik dari tingkat sinodal, klasis, bahkan jemaat di mana kami ada. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi semua orang
yang dengan COVID-19 mereka berhadapan dengan begitu banyak masalah, kehilangan pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan hidup yang begitu berat, kehilangan orang-orang yang mereka sayang dan mereka kasihi, mereka yang bekerja siang dan malam. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah setia Tuhan menjawab dan memberikan kelegaan pada semua kami. Kami tak lupa berdoa ya Bapa di sorga. Semoga wabah ini atau pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dengan pertolongan dan sayang Tuhan. Kami percaya bahwa pandemi COVID-19 ada dalam rencana Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam maksud Tuhan yang besar. Berkati semua dan jamah kami. Begitu pula umat Tuhan, apapun keadaan mereka dan di mana saja mereka mendapat mengikuti siaran live streaming ini. Biarlah semua mereka memperoleh kekuatan baru dan kembali tegar berdiri bahwa ada Allah dalam Yesus yang siap melawat siang atau malam, kapan saja dalam hidup kami hari lepas hari. Badan Pekerja Klasis Merauke dengan tim yang melakukan perekaman ini Tuhan. Tim multimedia yang melakukan siaran live streaming ini. Bapak berkati seluruh mereka dengan talenta-talenta yang ada pada mereka. Biarlah apapun yang mereka miliki, yang Allah berikan dengan cuma-cuma, yang Allah berikan dengan segala kasih dan sayang, dapat mereka perlabakan itu juga dengan penuh sukacita, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Immanuel Buti sebagai tempat kami melakukan ibadah live streaming ini, dengan seluruh anggota jemaat, dengan seluruh majelis jemaat, dengan segala pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Pengucapan-pengucapan syukur, persembahan-persembahan persepuluhan, bahkan mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit di dalam jemaat ini, ketua majelis jemaat bersama penatua diaken dan seluruh pengurus-pengurus wadah-wadah kategorial, tua agama, dan semua mereka yang terlibat dalam ibadah, kami taruh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pemeliharaan kasih dan setia Tuhan selalu terjadi hari lepas hari. Bapa di sorga ya Tuhan kami akan masuk hari-hari kami yang baru, yang terbentang di hadapan kami. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kami di hari esok. Sebab itu peganglah tangan kami. Peganglah umat Tuhan yang setia menyerahkan diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Agar sebagai umat yang Kau pelihara kami melakukan perjalanan hidup ini dengan tidak gentar, tidak kecut, dan tidak tawar hati. Karena Allah kami berjalan depan kami bagaikan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Dan kami tahu kemana kami harus pergi dan melangkah. Kami juga mengaku bahwa kami penuh dengan salah banyak. Kami penuh dengan dosa Tuhan. Sikap dan tutur kata kami, ketidakpekaan kami, ketidaksetiaan kami, ketidaktaatan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan mewarnai perjalanan hidup ini. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan dan tahirkan kami, serta baharui langkah kami, supaya dengan tegar kami masuk melangkah di hari-hari yang Allah sediakan bagi kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Bisikanlah terus doamu di pagi dan petang, dimanapun jangan ragu, hatimu kan tenang. Yesus telah akan kembali, baik nantikanlah di pagi dan malam hari, tekun berdoalah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan tetap mengingat firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita kembali jalani masa tinggal di rumah dengan penuh sukacita dan syukur atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Tetaplah memperhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah maupun saat berada di dalam rumah. Jika hendak keluar rumah, jangan lupa kenakan masker, sarung tangan. Tetaplah menjaga jarak aman. Hindari menyentuh fasilitas umum tanpa pengaman. Dan marilah taat supaya badai ini segera berlalu.
Bersama Tuhan kami pasti dapat melewati badai COVID-19 ini. Kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tauan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.